بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله في هذا النهار المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا، آمين. Ahlan wa sahlan Bu Endang, alhamdulillah sudah hadirah. Sudah Ustaz, masuk, tapi Mustami'ah atau enggak Ustaz, uh, enggak. Ana udah nyampe rumah, alhamdulillah. enggak, alhamdulillah. Gimana kabar Ibu? Nah, tadi ini dibawa pulang Ustaz, besok rawat inap besok. Besok kembali ke rumah sakit lagi? Ustaz, abnamo. Nah, soalnya hari Kamis MR. Nah, Ustaz. Astagfirullah. Ibu usia berapa, Om? 60 Ustaz. 60. Allah selalu menjaga dia. Amin. Di Lampung ya sebelumnya? Nah, Ustaz, di Lampung. Terus anak bawa ke sini. Tapi aslinya Jawa, Om ya? Aslinya Jawa, Ustaz. Dulu transmigrasi di Lampung. Kalau Bu Endang sendiri lahir di sana atau di Jawa? Di Lampung, Ustaz. Lahir di Lampung. Nah, Lalu kok bisa di sini, Om? suaminya orang sini. Suami anak sini, Ustaz. Masyaallah. Oh, barakallahu. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita semuanya dan juga keluarga kita dimanapun berada. Anak pikir udah mulai dari tadi, Ustaz. Belum, kita masih agak nunggu-nunggu ini tadi. Kok masih belum lengkap ya? Anak lupa Ustaz tadi. Nggak masalah. Iya, ada bahasa. Orang tua saya juga, kalau yang bapak itu udah 60 lebih. Antara bapak dan ibu itu selisihnya 10 tahun. Berarti ibu juga 50 tahun lebih. Dan beliau berdua sendiri di kampung. Anak-anaknya jauh semua. Tahu semua ya? Jauh semua. Rantau semuanya. Kakak yang pertama itu di Solo. Ganjar sudah di Solo. Kemudian kakak yang kedua di Bali. Di Bali wira usaha dan istrinya juga ngajar di sana. Lalu kakak yang ketiga juga di Jogja, nikah dengan orang Jogja. Saya sendiri juga nggak tahu ini. Semoga Allah lindungi kita semoga dan semua keluarga kita. طيب، كما قلنا أن هذا الأسبوع سيكون للمراجعة، صح؟ كما قلنا أن هذا الأسبوع سيكون للمراجعة. Seperti yang kita bilang dan kita sepakati kemarin, insya Allah pekan ini untuk murajaah. Murajaah durus. Karena ibu-ibu kemarin sebenarnya mau ujian udah siap semuanya, mau langsung ujian aja dan nggak usah latihan, udah langsung aja deh. Gitu kan, Om? Enggak, Ustaz. Udah nggak sabar. Tapi nggak masalah, kita murajaah dulu saja ibu ya. Meskipun ibu-ibu sudah siap semuanya.
Buat ujian. Pengennya ngulang Ustaz. Enggak, kalau ngulang mending murojaah daripada ngulang. Kalau ngulang kan betul-betul seperti belum belajar sama sekali. Maksudnya ngulang kan seperti itu, ya. Ngulang atau pulang? Ngulang Ustaz dari ini buku yang 2 ini dari awal. Nah, sebenarnya seperti saya bilang mending murojaah gitu kan, ya, daripada betul-betul ngulang. Kan mungkin sebenarnya sebelumnya itu sudah pernah paham. Kalau misalkan ada yang belum paham mungkin dikit-dikit itu bisa kita kumpulkan semuanya maklumat yang kita pelajari kemarin dengan murojaah. Gitu ya, Beb, ya? Baik. Kunna bada'na fil murajaah, sah? Kita sudah mulai murojaah kemarin ya, Bu? Nah, Ustaz. Jalma ta'asir kemarin kan. Bada'na qalilan fi ad-dars ats-tsalits 'ashar. Bab 13. Bab 13 kemarin kita sudah mulai masuk beberapa pembahasan. Allah alam sampai mana? Saya lupa juga. Jam itu yang jamaah Mujabar Salim, jamaah ta'asir, Ustaz. Bab 13-nya di sini kaidahnya itu 8 halaman, 8 slide. Baik, bab 13. Ad-darsu tsalits 'ashara. Ad-darsu tsalits 'ashara jam'ul mudzakkar salim wa jam'ut taksir. Takalamna anhu. Kita sudah murajaah ini kemarin, ya. Jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Lalu hum ini sudah kita murajaah belum kemarin? Kayaknya belum deh kemarin, soalnya kan itu Ustaznya. Nah, Baru nyampe ini. ahsantum. Baik. Yang pertama kemarin jamak itu Anda dibagi menjadi 2 bentuk. Ada jamak salim dan ada jamak taksir. Ya kan Ibu ya? Jamak salim itu yang rangkaian hurufnya tidak mengalami perubahan. Atau struktur katanya tidak mengalami perubahan sama sekali. Dia hanya ditambahkan huruf terakhirnya saja. Ya kan Ibu ya? Kalau jamak mudzakkar salim mengalami tambahan huruf apa dan apa? Waw dan nun. Waw dan nun, ahsantun. Misalkan muslimun jadi muslimuna, mu'minun jadi mu'minuna, mudarrisun jadi mudarrisuna, muhandisun jadi muhandisuna, mumarridun jadi mumarriduna, mutawwifun jadi mutawwifuna. Mutawwif itu mana? Apa makna mutawwif? Ibu kalau sudah pernah haji mungkin pembimbing haji, mutawwif yang bimbing haji. Sebenarnya dari kata mutawwif ini akar katanya tawafa yatufu. Tawafa yatufu itu artinya tawaf. Kalau tawafa yutawwifu, mentawafkan. Gitu kan ya? Aslinya mutawwif itu orang yang mentawafkan. Atau orang yang membimbing tawaf. Itu sebenarnya. Tapi sudah menjadi istilah. Jadi tidak hanya dalam tawaf saja. Ya kan Ibu ya? Ya, hanya kalau pembimbing umroh itu. Pak Ustadz yang bimbing umroh atau bimbing haji itu disebutnya mutawif. Baik. Tapi intinya di sini insya Allah nggak bingung ya. Merubah bentuk mufrad, cara merubah ism mufrad menjadi ism jamak mudzakkar salim dengan cara menambahkan waw dan nun. Nunnya selalu harokatnya Domah. Domah Ustaz. Kasrah atau domah? Kan dia itu. Enggak, dia kan kemarin. Wawunya itu nunnya selalu domah atau kasroh? Oh, nunnya fathah. Nunnya selalu fathah. Ya kan Ibu ya? Nun dari jamak mudzakkar salim itu selalu fathah, nggak mungkin domah, nggak mungkin kasroh. Muslimuna, ya kan Ibu ya? Berbeda dengan ism mutsanna. Kalau ism mutsanna itu nunnya selalu selalu kasroh. Kalau ism mutsanna itu nunnya selalu kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya selalu fathah.
Nggak bingung ya? Wawunya ini jamak mudzakkar salim itu tambahannya wawu dan nun. Wawunya ini selamanya bentuknya wawu seperti itu atau dalam beberapa keadaan bisa berubah? Bisa berubah. Bisa berubah, bisa Bisa menjadi berubah jadi apa? iya, Iya. Bisa berubah jadi ya. mewakili kasroh. Jadi kapan dhammah? Astagfirullah. Kapan jamak mudzakkar salim itu diakhiri wawu dan nun, dan kapan jamak mudzakkar salim diakhiri ya dan nun? Ketika dia idofah dan ya ketika majrur ya Ustaz. Dan idofah. Kapan diakhiri wawu dulu? Oh, dia kapan diakhiri wawu? Wawu dan nun. Kan tadi saya tanya dua, kapan diakhiri wawu dan nun dan kapan diakhiri ya dan nun. Kapan diakhiri wawu dan nun? Ketika diakhiri waw dan nun dia keadaannya rofa, Ustaz. Ahsan, fathahullah alaik. Jadi kalau marfu' maka diakhiri waw dan nun karena waw itu alamatur raf'i, ya kan Ibu ya? Sedangkan kapan diakhiri ya dan nun? Ketika dia majrur dan idofah. Jadi kalau majrur, yang penting majrur. Majrur itu kan hanya ada dua sebab, ya kan Ibu ya? Majrur itu ya ini. Jadi jamak mudzakkar salim itu jamak mudzakkar salim diakhiri ya dan nun jika majrur atau mansub. Majrur atau mansub juga. Majrur itu dengan sebab-sebab majrur, semua sebab majrur, kalau mansub dengan semua sebab mansub. Sebab majrur itu ada berapa Ibu? Ada sebab majrur ada sababul jar dan idofah. Ada dua Ustaz. Dua. Ada dua. Cukup dua. Cukuplah. Naam, sebab jar itu hanya dua. Sababul jaril asma, sebab ism majrur itu hanya dua, yaitu harful jar dan idofah. Ya kan Ibu ya? Ism kalau diawali harful jar dia jadi majrur, jadi ism majrur. Demikian juga kalau suatu ism jadi mudhafun ilaih maka majrur juga. Jadi hanya dua sebab asbab dari ism majrur. Sababu jaril ism, sebab ism menjadi majrur. Gitu ya, Bu ya? Baik. Jadi kalau diawali huruf jar jadi muslimina, atau sebagai mudhafun ilaih jadi muslimina juga. Atau kalau mansub jadi muslimina juga, muslimina. Tapi kalau marfu' muslimuna. Gitu ya, Bu ya? Insyaallah enggak bingung ya, Bu ya? Baik, sama jam'u taksir kemarin, jam'u taksir itu yang bagaimana? Yang mengalami perubahan kepada struktur katanya, mengalami perubahan dalam struktur katanya. Jadi rangkaian hurufnya itu berubah. Bisa berubah harokat, bisa berubah panjang pendeknya juga, bisa mengalami tambahan huruf, bisa mengalami pengurangan huruf. Atau misalkan di sana talibun jadi tullabun. Talibun jadi tullabun. Berubah kan Ibu? Berubah atau tidak di sini? Berubah. Berubahnya apa? Harokatnya. Harokatnya dan panjang pendeknya kan ya? Panjang pendeknya. Yang sebelumnya fathah, fathah panjang aslinya. Lalu menjadi dhammah dan pendek. Lalu lamnya aslinya qalibun, aslinya kasroh. Jadi fathah dan panjang. Ya kan Ibu ya? Itu mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan struktur kata seperti ini disebut jam'u taksir. Dan jam'u taksir itu sebenarnya sama'i. Ya kan Ibu ya? Jam'u taksir itu sebenarnya sama'i. Yaitu kita taunya dari mana? Sama'i. Sama'i itu dari orang Arab mengucapkan seperti itu, maka kita ikuti. Itu sama'i. Maksudnya sama'i seperti itu. Sama'iyun seperti dulu ketika kita mempelajari mu'annas itu kan ada yang berdasarkan sama'i, ya kan Ibu ya? Masih ingat dulu?
Masih ingat nggak? Malam, kayak kidrun ya Ustaz. Kayak qidrun, ahsanti. Qidrun, syamsun, bi'run. Kalau yadun ini masih bisa Yadun yang ditebak. berpasangan yang Ustaz. Berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan. Bukan yang setiap yang berpasangan, enggak. Bu Reni kan juga berpasangan juga, tapi ya bukan seperti itu maksudnya kan gitu. Tapi kalau itu anggota tubuh yang berpasangan. Tapi ada betul-betul yang tidak berpasangan, tidak diakhiri tak marbutoh, bukan mu'annas haqiqi, tapi termasuk mu'annas berdasarkan sama'i. Berdasarkan sama'i maksudnya bagaimana? Ya orang Arab menganggap seperti itu maka kita ikuti. Gitu ya. Jadi kita mendengar orang Arab seperti itu, maka kita ikuti. Ya, gitu ya Bu ya. Insyaallah nggak bingung ya maksudnya sama'i. Lawan dari sama'i itu qiyasi. Qiyasiyun, sama'iyun, qiyasiyun. Kalau qiyasiyun itu ada polanya, bisa dikiaskan. Maksudnya seperti itu. Gitu Om ya. Bingung tidak Ibu? Enggak Ustaz. Jadi ada sama'iyun, ada qiyasiyun. Kalau qiyasiyun itu ada polanya. Kita bisa mengkiaskan dengan pola tersebut, tinggal diikuti saja polanya. Tapi kalau sama'iyun ini tidak ada pola bakunya, Kita tahunya dari orang Arab, prakteknya seperti itu, kita ikuti. Gitu Ibu ya. Wadah. Aslinya jamak taksir itu semuanya apa Ibu? Sama'iyun. Nggak ada qiyasi. Jamak taksir itu sebenarnya sama'iyun. Berbeda kalau jamak mudzakkar salim, kan tinggal ditambahkan wawu dan nun. Semuanya berlaku sama seperti itu, ya kan Om ya? Jamak mudzakkar salim. Tapi kalau jamak taksir itu sama'iyun. Aslinya seperti itu. Tapi, Ustaz, kenapa dulu kok disuruh ngafalin? Nah, itu ketika kita menghafal beberapa bentuk perubahan mufrad dan jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Badru alaina. Afwan ya Ustaz, telat. Afwan. Na'am. Diafwanin ya. Afwanin itu bahasa apa Ustaz? Afwanin ada ya? Itu di bahasa itu pasaran ya? Bahasa amiyahnya saya aja itu. Afwanin adalah afwanin. Ya lanjut Ustaz. Kayak ini Om. Kasir, mau anak kasir? Kasir? Nah Ustaz, apa kasir? Kasir, mau anak kasir? Banyak. Dulu tuh kadang tuh dosen BPA itu ada yang canda itu kekasiran gitu. Kebanyakan. Ya gitulah. Baik. Tadi jam'ut taksir itu semuanya sebenarnya sama'i. Tapi kita minta untuk menghafalkan dulu perubahan bentuk bentuk mufrad ke jamak taksir itu untuk gambaran. Biasanya kalau kita sudah ada yang dihafal, ada yang sudah diketahui dari perubahan mufrad ke jamak taksir, itu beberapa kata itu hampir sama bentuk perubahannya. Kalau bentuk mufradnya sama, biasanya tidak semuanya. Biasanya bentuk jamaknya juga mirip, hampir sama juga. Gitu ya, Bu ya? Makanya dulu kita minta untuk menghafal perubahan mufrad ke jamak supaya nanti kalau misalkan ketemuin kata yang bentuknya mirip, itu kemungkinan besar bentuk jamaknya juga hampir sama, gitu ya. Insya Allah bisa dipahami ya maksud saya di sini tentang jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Halo? Insyaallah Ustaz. هل من سؤال؟ لا يوجد؟ الحمد لله. نستمر إلى الصفحة بعدها. الصفحة بعدها هناك ضمير للجمع المذكر. هناك ضمير لجمع المذكر وغائب. جمع مذكر غائب yaitu hum. Dhamir jamak mudzakkar ghaib. Ya kan Ibu ya? Makanya di sana disebutnya haul ghaibin. Haul ghaibin. Ini ghaibin ini bentuk mufrad atau musanna? Musanna.
Ghaibin. Enggak, Ghaibin itu mufrad atau musanna? Jamak ya, Ustaz? Jamak. Jamak ya? Ghaibin itu Jamak, mufrad atau musanna? Enggak, jamaknya ghaibuna. Kalau jamaknya ghaibuna. Ini musanna, Ustaz. Iya, musanna. Kalau mufradnya kan al-ghaibun. Al-ghaibu Jamaknya- itu mufrad, ahsanti. Berarti ini apa? Jamaknya Mufrad atau musanna? al-ghaibuna. Ini musanna, Ustaz. Masa? Yakin no? Udah istikharah. Enggak sama Ustaz, jamak. Kan ininya ya penggantinya. Apa? Ya. Kalau ism musanna nunnya selalu dhamma atau fathah? Kasroh. Kasroh. Tadi kan sudah kita bilang di depan tadi kan, Iya. kita bandingkan dengan jamak mudzakkar salim. Kalau ism musanna nunnya itu selalu kasroh. Tapi kalau Kenapa? jamak mudzakkar salim nunnya selalu Dhammah. selalu fathah. Fathah. Wawunya dhammah. Wow ya wow sukun. Ustaz suka bolak-balik. Ini Ini jamak Ustaz. tas. Ini ngetes ibu. Ini beneran nggak? Ya, Nah. kepleset dikit Ustaz, mah nggak apa-apa, pelajaran Ustaz. keberapa sih, Ustaz? Masih awal, masih awal. Oh, masih Bab 13. awal. Oh, Sabar, Kemarin sabar. UN. Oh, ya. Masih awal. Oh. Tadi kan kita bandingkan jamak mudzakkar salim kan, di awal tadi bandingkan dengan ism musanna. So, ism musanna itu nunnya selalu kasroh. Sedangkan jamak mudzakkar salim nunnya selalu Fathah. fathah. Nunnya selalu fathah. Lalu jamak mudzakkar salim wawunya itu tidak selamanya waw. Waw itu kalau sebagai tanda rofa saja. Kalau marfu pakainya waw. Iya, Tapi itunya kalau kalau majrur ya. majrur atau mansub pakainya ya. Iya. Jadi ya itu alamatul jar atau alamatul nasbi. Alamatul jarri atau alamatul nasbi. Di sini al-ghaibina ini berarti mufrad atau musanna? Jamak. Jamak kan Ibu ya? Jamak. Al-ghaibina ini jamak mudzakkar Jamak. salim, aslinya al-ghaibu lalu dijadikan jamak jadi al-ghaibuna. Ghaibin. Tapi di sini majrur. Kenapa kok majrur? Jadi al-ghaibina Mudhofun ilaih. karena mudhafun ilaihi ha'u ini sebagai mudhaf. Lalu al-ghaibina Mudhofun mudhafun ilaih. ilaihi majrurun. Majrurun. Alamatu jarrihi, tanda jarnya Bang? Iya. Kas? Iya. Alamatu jarrihi al-ya. Iya kan ya tadi katanya jamak mudzakkar Iya. salim ya. Kan kepleset dikit mah nggak apa-apa, Ustaz. Gitu ya Ibu ya. Nggak bingung kan Ibu ya? Insyaallah. Assalamualaikum. Ha'ul ghaibin. Ini huruf ha-nya ghaibin. Al-ghaibin. Ghaib itu kata ganti orang Ketiga, hum. Al-ghaib itu kata ganti orang Ketiga. ketiga. Kan hum, Ustaz. Jadi ada ghaib, ada ghaib lagi. Ghaibah. Hah? Enggak. Ghaibah. Untuk pengelompokan yang tiga dulu. Kata ganti orang ketiga, kedua, pertama. Yang pertama al-ghaib, yang kedua. Ayo, masih ingat ya, Bu? Al-ghaiban. Saya mah nggak tahu deh. Pembagian domir. Bu Anita juga sudah masuk ke bab ini, Bu Eti sama Ustaz Faisal, saya yakin. Karena Baru Ustaz. Nah, pembagian belum dibahas, belum. masa Ustaz. nanti kalau saya tanya Ustaz Faisal kalau Iya, udah tanya Ustaz Faisal. saya ditraktir Om ya. Cuman baru pembagian mufasi dan mutasi, Ustaz, domir baris. Justru ini sebelumnya. Masa sih? Coba Bu Eti, ayo Bu Eti coba nyaut. Jadi pembagian domir itu bisa berdasarkan makna yang ditunjukkan dan juga berdasarkan penulisannya, apakah dia nampak atau tidak nampak, disambung atau tidak disambung. Yang dibahas lebih dulu itu
pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan. Bi'atibari madluliha. Ayo lo. Ya Goib, al-mukhatab, mukhatab. al-mutakallim. Ya itu bisa. Oh, maksudnya itu, Ustaz. Ya iya, kata ganti orang ketiga, kedua, pertama kan itu. Ayo, saya ditraktir loh ya. Aduh, tanya Bu Eti tuh, Bu Eti mau traktir. Ya, saya ikut aja, ikut. Kalau ditraktir ikut ya. Lagi diet. Lagi dia. Enggak, ada traktir kan, yang traktir nggak harus makan. Kalau bayar ya Ustaz, yang traktir mah bayar. Nggak usah makan. Gitu ya, Beb ya. Dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan, itu kan ada 3. Ada ghaib. Ghaib itu apa, Om? Yang tidak terlihat. Tidak kelihatan. Dhamir. Maksudnya dhamir ghaib itu apa? Ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Ketiga. Ya, memang ghaib itu nggak kelihatan. Kayak ibu-ibu kan nggak kelihatan, Mas. Kalau saya kelihatan ya. Nggak ghaib. Ghaib itu ada yang ghaib hakiki, memang makhluk yang tidak bisa dilihat. Atau ghaib majazi. Ghaib majazi itu yang tidak ada di tempat. Itu ghaib secara majaz. Gitu ya, Bu ya? Tapi ghaib dalam kata ganti, ghaib dalam dhamir itu maksudnya adalah kata ganti orang ketiga, gitu ya. Karena kan biasanya orang ketiga itu dibicarakan nggak ada di tempat. Sedangkan selanjutnya setelah al-ghaib apa Ibu? Al-mukhatab. Al-mukhatab itu kata ganti orang kedua. Kalau selanjutnya lagi al-mutakallim. Al-mutakallim itu kata ganti orang pertama. Di sini al-ghaibin atau aslinya al-ghaibuna, haul ghaibina. Jadi di sana ghaib mudzakkar jamak gitu ya. Jadi kan jamak mudzakkar salim. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Hak dhamir untuk jamak mudzakkar. Berarti ya hanya ada satu di sana yaitu hum. Hum ini kalau kita perhatikan, mungkin ibu-ibu masih ingat Ibu ya, insyaallah semester yang lalu, dan mungkin Bu Anita dan Bu Eti juga sudah dipelajari sama Ustaz Faisal. Hum itu ada yang bentuknya munfasil, ada juga yang bentuknya muttasil. Tasil. Kalau munfasil itu yang bagaimana? Munfasil itu yang bersambung. Munfasil. Yang berpisah. Yang terpisah Ustaz, mutasil baru yang terhubung dengan. Kayaknya Bu Anita capek. Iya Ustaz ya. Sebenarnya harus rehat dulu. Jadi kalau hum itu ada yang munfasil, ada yang muttasil. Munfasil. Kalau ibu belajar lanjut kan mad jaiz, munfasil itu berarti kan yang nggak bersambung kan. Nah, munfasil itu yang tidak bersambung dari kata infasola, terpisah. Ada juga yang muttasil, ya kan Ibu ya? Hum ada yang munfasil, ada yang muttasil. Muttasil itu bisa disambung secara penulisan dengan kata sebelumnya. Jadi itu harus disesuaikan gitu ya, Bapak. Harus disesuaikan dengan kedudukannya dan kegunaannya. Kalau dhamir munfasil, hum kalau sebagai dhamir munfasil itu tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya dan selalu dalam keadaan rafa. Ya kan Ibu ya? Nah. Selalu dalam keadaan rafa, misalkan sebagai mubtada misalnya seperti itu. Tapi kalau kita ingin menggunakan hum dalam keadaan jar, tadi masih ingat saya sebutkan di awal tadi, sebab ism majrur itu ada berapa? Ada dua. Majur. Ada 2. Sababul jar, sebab dari ism majrur itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu ada harful jar dan atau idhofah. Ya. Diawali huruf jar atau sebagai mudhafun ilaih. Baik. Jadi kalau kita ingin menggunakan dhamir hum diawali huruf jar,
misalkan fi, maka kita harus menggunakan yang munfasil atau muttasil. Mutasil. Munfasil. Pelan-pelan. Yang munfasil atau muttasil, yang pertama atau kedua? Pertama, Munfasil. Ya. Munfasil atau muttasil? mun. Mun. Coba. Didahului Kalau huruf jar kan Ustadz ya? ya, Iya kan, kalau kita ingin menggunakan hum, dhamir hum, lalu didahului huruf jar. Jadi fihim misalnya seperti itu. Itu kita menggunakan hum yang munfasil atau yang muttasil. Oh, Mutasil. 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 Terhubung. Bersambung. Wadih soal. Soalnya jelas Ibu. Jelas. Jelas. Misalkan kita menggunakan fi. Mana Fihi. Jadinya fihi. 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 Mana tulisannya kan? Fi, misalkan fi seperti di layar. Fi ini harful jar ya kan Ibu ya? So, fi. Kalau kita tambahkan hum, fi itu harful jar, berarti hum. Kalau kita tambahkan hum, berarti hum ini nanti jadi dalam keadaan jar ya kan Ibu ya? Nah, Maka kita menggunakan hum yang munfasil atau muttasil. mutasil. Maka harus menggunakan yang muttasil. Kenapa? Kenapa harus menggunakan yang muttasil? Karena yang munfasil itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa saja. Ya kan Ibu ya? Putus. Ya kan Ibu ya? Kalau munfasil itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa saja. Sedangkan kalau dalam keadaan jar atau nasab, kita harus menggunakan yang muttasil. Gitu Ibu ya? Muttasil. Nggak bingung kan ya maksud saya? Enggak. Kadang-kadang bingung. Kadang-kadang. Ya sallallahu alaihi wasallam. Misal juga kalau kita menggunakan hum ini sebagai mudhafun ilaih. Kalau kita gunakan hum sebagai mudhafun ilaih, kita menggunakan hum yang munfasil atau yang muttasil? Muttasil. Muttasil. Misalkan kitab mereka, jadinya kita buhum, humnya muttasil, bersambung. Gitu kan Ibu ya? Karena dia dalam keadaan jar. Kalau munfasil hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Ini hum ini disebutnya haul ghaibin. Insyaallah wadih Ibu ya? Insyaallah. Enggak bingung kan Ibu ya? Kadang-kadang. Coba Erna. Mudah ini. Memang gitu, kadang-kadang bisa, kadang-kadang bingung Ustaz. Kadang-kadang normal, kadang-kadang enggak. Iya. Tahu tuh, Ustaz lebih paham dengan yang belajar. Guru itu lebih paham lah anak-anaknya pasti. Oh ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Tergantung mood juga sih. Tapi kadang kalau waktu ujian itu kadang tuh ibu-ibu tuh tawaan tuh. Ustaz nyindir tahu. Enggak, kalau biasanya misalnya memang gitu, biasanya itu ibu-ibu tuh kalau gimana Ustaz? Gini biasanya gini. Belajar nggak bisa, ujian bisa gitu. Enggak, biasanya itu mungkin khawatir dianggap sombong atau nanti khawatir tinggi hati sombong gitu kan. Jadi sengaja jawab itu pasti ada yang salah kan. Enggak dibikin benar semua gitu. Ini sengaja nih. Memang salah Ustaz, kata-katanya maknanya luas nih kayaknya. Kalau salah ya berarti memang nggak bisa Ustaz. Biar ini nggak sengaja biar nggak sempurna nilainya kan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kata-kata Ustaz nih maknanya luas ini kayaknya. Ini banget ini. Ini tergantung konteks juga ini. Ustaz nih ngomong tergantung konteks ini. Maksudnya gimana ini? Oh ibu jangan pikir yang macam-macam. Ustadz itu kalau kita nggak bisa, nggak bisa Ustadz, bukan tawadu. Memang kadang-kadang nggak bisa. Jadi gimana ceritanya? Bilang tawadu kan, jadi kita mikirnya Ustadz, maknanya besar ini.
Ya biar gak sombong kan, sengaja biarlah ada yang 1-2 yang salah ya kan. Ntar kalau bener semuanya kan ntar jadi sombong. Aduh. Kesempurnaan hanya milik Allah katanya. Ya besok kita salahin banyak-banyak lah biar nggak sombong banget lah Ustaz. Saya banyak salah aja lah. Ya jangan gitu. Biar Ustaz pusing nanti langsung merojaah. Tapi di sini insya Allah nggak bingung ya. Untuk hum di sini kapan kita menggunakan domir munfasil dan kapan kita menggunakan domir muttasil. Nggak bingung ya? Insya Allah. Enggak, Ustaz. Kalau belum ada kalimatnya itu mungkin Ustaz. Tapi kalau ditulis kayak gitu, baru bisa. Mudah juga ini insya Allah. Ini paling nanti soalnya mah nggak susah. Kalau dulu di semester 1 kan, ini ibu-ibu ada yang belum pernah ujian semester 1. Bu Anita, ya? Iya, Semester 1. Tapi belum latihan juga, ya? Sama Ustaz Faisal? Belum Ustaz Faisal belum. Insya Allah untuk ujian itu sebenarnya sekitar tanggal 17, 18, 19 pertengahan Desember. Tapi bisa kalau misalkan sudah selesai duluan nggak masalah, ujian duluan atau mungkin agak terakhir nggak terlalu banyak itu juga nggak masalah. Maksudnya di kelas ini Ustaz? Ya, enggak, bukan di kelas ini, di kelas yang resmi, yang Kubaro. Oh iya, emang nanti mau itu kan, mau ujian. Tapi makanya emang, sepertinya saya Ustadz nanti apa Ustadz kodarullah saya kan mau ujian saya itu dulu break dulu ya. mau hujan-hujan loh. Enggak, maksudnya saya mungkin nggak lanjut jilid 2 dulu Ustadz, mau break gitu. dulu. Ini Ya, kita masa. pertemuan berapa kali Ustadz untuk merojain Ustadz? Paling 2 atau 3 kali mungkin. Ya secukupnya kita lah, secukupnya kita. Oh gitu. Nggak masalah kan Ibu ya? Ibu-ibu kan nggak masalah ya kalau misalnya secukupnya. Satu semester juga nggak apa-apa Ustaz. Wah. Iya Ustaz. Kalau anak belum paham jujur aja Ustaz. Jujur kacang hijau. Kan di kelas Jadi itu- kita juga ini Ustaz, mau nilainya bagus nggak bagus tetap satu kelas, nggak ada kelas lain. Ya, Iya, insya kecuali Allah. di Salman. Kan di Salman bisa ngulang lagi di semester ini dengan teman yang baru yang udah bisa Iya. naik ke sana. Kalau kita kan enggak, sama aja ketemu lagi, itu lagi. Etik lagi, ketemu KRM lagi. Dan ya sekata. Nggak masalah selalu. Nanti paling kalau yang ujian Kubaro itu Kubaronya ya itu pertengahan Desember kurang lebih. Iya, benar. Kan nanti kata Ustadz Faisal kan kita ada latihan-latihan dulu kan, baru setelahnya ujian. Latihan kan mudah, latihan tinggal ngerjain aja. Enggak Ustadz, katanya ada dulu kata Ustadz Faisal. Udah itu buat Lah ya Ustaz, latihan. bukan buat kami. Apa Om? Ya, gimana maksudnya? Itu ya buat Ustaz, kalau buat kami ya nggak mudah juga. Makanya kami sebenarnya. Ya kita kan memang selalu ada latihan kan ya sebelum ujian evaluasi akhir. Iya. Kayak kemarin saya juga ngasih soal latihan itu sebenarnya sebelum ujian itu insya Allah kita usahakan ada waktu untuk latihan soal. Biasanya seperti itu semuanya. Ustadz, kalau mudah itu ininya sama Ustadz. Kalau mudah latihan ujiannya itu sama soalnya itu baru mudah Ustadz. Ya itu bukan ujian namanya. Itu namanya contekan. Bocoran. Berarti soal yang kemarin Ustadz kasih itu kita nggak jadi ya Ustadz ya, itu kan? Ya nanti aja dikerjain nanti aja kan itu buat latihan. Kan? Oh, kerjain di kelas maksudnya? Iya, latihan ujian. Jadi sebelum ujian kita latihan. Jadi ada gambaran lah sebelum betul-betul ujian evaluasi itu ada gambaran. Oh nanti itu ujiannya seperti ini, soalnya seperti ini, kan gitu ya. Maksudnya latihan soal itu seperti itu sekalian sambil murojaah kan. Oh. Jadi bukan latihan ujian itu nanti kalau misalkan di situ nggak bisa juga nggak lulus juga, bukan seperti itu. Latihan itu supaya ada gambaran sebelum betul-betul ujian evaluasi. Afwan, estimasi dong Ustadz, kira-kira kapan ya Ustadz? Saya biar bisa. Kalau misalnya saya nanti nggak bisa, kan Ustadz nanti yang latihan itu buat itu ya Ustadz ya? Estimasi buat apa? Ujian. Estimasi biaya pengiriman atau kapan sampainya? Bukan.
Maksudnya kelar murojaahnya gitu Ustadz, biar saya gitu. Oh, kelar murojaahnya. Wallahu alam. Ini kan kita kan inginiannya bahasnya santai sekali kan, Mbak. Itu kelas kita kelas santuy. Kita kelasnya nggak kejar target. Khawatir saya nggak sampai selesai Ustadz murojaahnya. Saya sih soal latihan dari Ustadz udah saya kerjain gitu Ustadz. Masya Allah. Ya udah, alhamdulillah. Berarti kan sudah murojaah. Udah selesai semua. Ya udah, Kalau itu berarti saya udah murojaah. kalau belum selesai di Ustadz, saya setor ke Ustadz dulu biar ada tanggung jawab saya sebagai murid Ustadz. Iya, nggak apa-apa, insya Allah. Dapat ilmu yang dapat ilmu dari Ustadz gitu saya setor gitu. Nggak apa-apa, insya Allah. Nanti lah. Santai kita murojaahnya santai. Paling bahkan mungkin ya bisa jadi juga nanti kalau misalkan Ustadz Faisal mau ujiannya lebih dulu kan. Misalkan pekan depan, tapi belum, katanya tadi baru mau masuk domir. Sekarang bab berapa? Semester 1 Ustadz Faisal. Pelajaran berapa sih, Ed? Eti? 11 ya? Iya. Nanti 11. katanya sih pertengahan ya ujiannya Ustadz ya. Pertengahan Desember insya Allah. 11. Pertengahan. Jadi kan sekarang 11 misalkan. Terus pekan depan 12 misalkan seperti itu. 12 terus nanti pekan berikutnya lagi latihan gitu kan. Iya. Lalu nanti mungkin ada pembahasan dan setelahnya baru evaluasi ujian. Tapi di Ana udah ini Ustaz, udah murojaah minggu Untuk depan semester, besok insyaallah latihan. nah kalau untuk Latihan semester 2-nya kelasnya Ustadz Faisal kayaknya lebih cepat. Mungkin sebelum cepat, pertengahan iya. Desember. Jadi Oh. kemarin itu kan kita cek dari Ustadz itu udah nyampe mana aja. Kita lebih cepat memang. Yang Latihan semester soal minggu 2-nya Ustadz Faisal mungkin ujiannya lebih awal, jadi sebelum pertengahan Desember sudah ujian itu. Yang paling lambat itu pasti saya. Kelas saya itu pasti paling lambat. Kenapa kok Ustadz paling lambat? Ya nggak tahu ya. mungkin nggak muridnya tahu. demen kali Ustadz berlama-lama belajarnya pembahasannya. Nggak tahu ya, nggak bisa ngebut itu nggak bisa Mbak. Mungkin yang santai Ustaz. kalau di yang kelasku baru sebenarnya nggak juga sih. Kalau saya bincang-bincang santainya banyaknya ya di kelas ini aja sebenarnya. Iya ya, di sini kelasnya paling santai kayaknya Ustadz ya. Ini kan kelasnya Tapi nggak ya kelas. tapi ya mudah-mudahan barokah lah yang disampaikan itu, mudah-mudahan bukan yang sia-sia. Amin. Ya, alhamdulillah Ustadz, saya dapat ilmunya Ustadz. Kalau yang kelas yang resmi kan dikejar waktu ini, ya tahu diri juga lah saya. Ya meskipun kadang itu juga adalah sedikit cerita kemana gitu, tapi nggak banyak, sedikit aja. Baik. Lanjut Ustaz. Nastamira. Jadi nggak usah dipikirin kapan, yang penting kita selesai baru nanti. Ayo hilang Ustaz. Suaranya mutus-mutus, Ustaz. Tunggu. Masih putus, Om? Enggak. Afan. Nggak stabil kayak. Jadi nggak usah terlalu dipikirin kapan kita ujiannya. Jadi yang penting kita murojaah dulu, kita pahami dulu gitu ya, Beb. Itu yang lebih penting. Ujian lebih bagus Ustaz, orang anak belum ngerti. Tapi udah mendung, Om. Jadi kayaknya bentar lagi ujian. Oh, Bu Eti maunya ujian, Bu Eti. Ujian dia. Ujian aku nggak mau diuji, udah terlalu banyak diuji. Tapi kan tiap hari kita memang namanya hidup itu kan ujian kalau ya. Nggak mau ujian itu. Maksudnya udah banyak ujian yang lain Ustaz. Yang fitrahnya hidup itu ujian. Baik. Nastamir. Allah alaikum nabi. Baik. Idhafatul asma ila ismi dhahir wa dhamir. Ini perbandingan nih, Bu. Jadi kalau tadi kita membahas hum kapan kita menggunakan hum bentuknya munfasil dan kapan kita menggunakan hum yang bentuknya muttasil. Sedangkan berikutnya di sini di bawahnya kita akan diberi perbandingan al-idhafah
atau idhofatul asma ila ismi dhahir wad dhamir. Mengidhofakan ism kepada ism dhahir dan dhamir, atau dengan kata lain mudhafun ilaihnya jika mudhafun ilaihnya ism dhahir dan jika mudhafun ilaihnya dhamir. Misalnya di sana abna'u Muhammadin, karirna ba'di abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Muhammadin. Ma ma'na abna'u Muhammadin? Anaknya Muhammad. Anaknya Muhammad. Ini rangkaiannya apa? Mudhof Idhofah. ilaih. Rangkaiannya idhofah, ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Abna'u sebagai mudhaf, Muhammadin sebagai mudhafun ilaihi. Baik. Mudhafun ilaihnya di sini Muhammad. Muhammad itu ism dhahir atau dhamir? Dohir. Ism dhahir. Ism dhahir itu lawan dari dhamir gitu ya, Bu ya? Ya. Dhahir itu nampak. Kalau dhamir itu hanya lafadz yang mewakili saja. Jadi dhamir secara lughah, secara bahasa, dhamir itu sebenarnya artinya hati kecil. Saya pernah bilang kan, ya? Hati kecil ya. Dhamir itu sebenarnya kalau secara bahasa maknanya hati kecil. Makanya biasanya orang mengatakan sal dhamirok. Sal dhamirok, tanya hati kecilmu. Nih. Sal dhamirok, tanya hati kecilmu. Tapi maksudnya dhamir dalam istilah nahwu, itu adalah kata ganti. Kenapa kok kata ganti dinamakan dhamir? Karena sebenarnya lafadz itu hanya mewakili lafadz yang sebenarnya. Lafadz yang sebenarnya itu diniatkan di dalam hati, ya kan Ibu ya? Sedangkan lafadz yang diucapkan itu hanya mewakili. Misalkan huwa ini hanya lafadz yang mewakili. Siapa huwa ini? Misalkan Muhammad ini diniatkan di dalam hati, ya kan Ibu ya? Iya. Bisa ditangkap maksud saya, Ibu ya? Paham. Tayyib di sana. Abna'u Muhammadin ini mudhafun ilaihnya adalah ism dhahir. Kalau misalkan kita rubah menjadi dhamir bisa tidak? Bisa. Jadi bagaimana? Abna'uhu. Ahsantunna. Abna'uhu. Ini mudhafun ilaihnya mana? Mudhafun ilaihnya Jadi ha'ul ghaib. Ha'ul ghaib. Hu itu ha'ul ghaib. Ya kan Ibu ya? Hu itu ha'ul ghaib itu sebagai mudhafun ilaih fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Abna'u-nya tetap sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihnya ada. Kalau yang kedua di sini adalah hu, dhamir di sini. Hu siapa sebenarnya? Muhammad. Ya Muhammad tadi. Ya kan Ibu ya? Kalau Muhammad ini bedanya Muhammad ini ism dhahir, sedangkan hu ini dhamirnya. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah enggak, Ustaz. Dan ini berlaku untuk semua dhamir, baik itu dhamir ghaib, mukhatab atau mutakallim, baik itu dhamir untuk mufrad, musanna atau jama', baik dhamir untuk mudzakkar maupun muannats, gitu Ibu ya. Makanya di sana ada beberapa contoh abna'uka. Abna'i itu mutakallim, ya kan Ibu ya? Abna'uka itu mukhatab. Abna'uka itu mukhatab, anta. Sedangkan abna'uha ghaibah ini hiya. Kalau abna'uhum ghaibun, ya kan Ibu ya? Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Enggak, Ustaz. Jadi intinya poinnya di sini adalah mudhafun ilaih itu bisa berupa dhamir, gitu Ibu ya? Mudhafun ilaih itu bisa berupa dhamir. Nggak bingung kan Ibu ya? Nah, berikutnya di bagian ini di sana kita dikenalkan dengan haula'i. Apa Ibu? Haula'i. Haula'i, apa makna haula'i? Mereka. Haula'i semua, mereka semua. Mereka ini. Ini nih. Nah, mereka ini. Mereka ini gitu ya. Dengan atau dengan kata lain, kalau kita ingin simpelnya, haula'i itu bentuk jamak dari hadza dan hadhihi, gitu ya, Bu ya? Ini simpelnya seperti itu. Haula'i itu adalah bentuk jamak
Jadi hadza dan hadhihi. Jadi hadza jamaknya haula'i, hadhihi jamaknya juga haula'i. Gitu Ibu ya? Bingung tidak Ibu? Enggak. Kalau hadza kan untuk mudzakkar ya Bu? Ibu ya? Iya. Kalau hadhihi untuk Muannats. muannats. Kalau haula'i Untuk mudzakkar dua-duanya. dan muannats. untuk Ya, mudzakkar dan karena- muannats sama. Untuk mudzakkar dan muannats sama pakainya haula'i. Kalau mufrad ya hadza hadhihi. Kalau jamak pakainya haula'i. Haula'i. Kalau musanna Hadani. hadzani dan hatani. Kita juga sudah melewati salah kita merajah lagi nanti. Jadi hadzani dan hatani itu untuk musanna. Jadi hadza hadzani haula'i hadhihi hatani haula'i. Itu urutannya. Enggak bingung Ibu ya? Enggak. Astaghfirullahaladzim jami'an. Hal min soal. Di sini kan istilahnya haula itu ismul isyarah lil jam'il qaribil aqil mudzakkaril wal muannats. Al mudzakkari wal muannats. Jadi intinya seperti itu. Intinya haula itu bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Hal min soal. Hafiz Ustaz. Makanya di sana hadza rajulun jamaknya haula'i rijalun, hadhihi fatatun, haula'i fatayatun. Sama mudzakkar muannats pakainya haula'i. Enggak bingung kan Ibu ya? Nastamir. Insyaallah. Berikutnya di sana ada dhamir muttasil wawul jamaah. Tapi dhamir muttasil yang ini bukan dalam keadaan jar, bukan juga dalam keadaan nasab. Kalau tadi kan hum yang muttasil dalam keadaan jar, ya kan Ibu ya? Dulu kita menghafalnya di akhir semester 1 itu kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Nah, itu semuanya yang mengakhiri kitab itu ada hu, ha, huma, ada hum, ada hunna, ada ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, lalu ya mutakalim dan na, itu semuanya dhamir muttasil. Kalau di situ digunakan dalam keadaan jar, ya kan Ibu ya? Ya. Di sini kita dikenalkan dengan dhamir muttasil juga. Ini dhamir muttasil juga, wawul jamaah. Tapi nggak ada di yang tadi, ya kan Ibu ya? Yang kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum sampai kitabi, kitabuna, kan nggak ada wawul jamaah, ya kan Ibu ya? Nggak ada, karena wawul jamaah ini bukan digunakan dalam keadaan jar, bukan juga digunakan dalam keadaan nasab, tapi digunakan dalam keadaan rofa. Apa Ibu? Rofa. Kenapa digunakan dalam keadaan rofa? Enggak, kita tidak bilang marfu, tapi fi mahalli raf'in. Kita tidak bilang marfu, tapi fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa. Kenapa? Karena dhamir itu mabni. Semua dhamir itu mabni. Apa Ibu? Semua dhamir Semua dhamir mabni. semua dhamir mabni. Makanya dhamir itu tidak kita katakan marfu, majrur atau mansub, tapi fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, gitu ya. Dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar. Wow di sini dalam keadaan rafa, gitu Bu ya. Dalam keadaan rafa wawunya. Kenapa kok dalam keadaan rafa? Karena kedudukannya sebagai fa'il, sebagai pelaku atau subjek. Subjek. Kalau subjek nggak ada, Om. Kalau bahasa Inggris subjek. Kalau bahasa Indonesia subjek. Kalau subjek nggak ada. Iya kan, Pak? Tapi kebiasaannya subjek. Subjek. Tapi memang saya biasa juga gitu juga. Nah, iyalah Ustaz, kan kita di Indonesia. Biasanya gitu, subjek. Baik. Jadi mungkin kita memang belum mempelajari tentang jumlah fi'liyah ya kan Ibu ya? Di semester 3 insya Allah.
di bagian ketiga, jilid 2, tapi kalau di pembelajaran kita di semester ketiga itu baru dikenalkan jumlah fi'liyah, ada fi'lun, ada fa'il, ada maf'ulun bihi, ada kata kerja, kemudian pelaku dan objek yang dikenai pekerjaan. Ini wawul jamaah, ini sebenarnya harusnya sih kita sudah mengenal jumlah fi'liyah baru membahas ini, tapi nggak masalah. Mungkin karena ini nyambung dengan pembahasan domir, maka di sini muncul wawul jamaah. Jadi wawul jamaah itu termasuk domir, betul. Wawul jamaah termasuk domir dan muttasil, domir muttasil, tapi digunakan hanya dalam keadaan rofa karena kedudukannya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Itu kapan kita menggunakannya? Wawul jamaah. Wawul jamaah itu sebenarnya perubahan dari hum. Apa Ibu? Hum. Berarti kapan kita menggunakan wawul jamaah? Kalau pelakunya itu jamak mudzakkar ghaib atau ghaibun. Gitu ya? Kalau pelakunya jamak mudzakkar ghaib atau al-ghaibun. Misalkan di sana at-tajiru kharaja. At-tajiru kharaja. Ini at-tajiru itu satu orang, so? Iya. At-tajiru ini mufrad. Makanya di sana fi'lunnya, kata kerjanya kharaja, enggak ada tambahan sama sekali. Ya kan Ibu ya? Pelakunya domirnya mustatir takdiruhu huwa. Tapi ketika mubtada'nya at-tajiru kita rubah menjadi jamak, jadi at-tujaru, maka ada penyesuaian juga pada fi'lunnya. Jadi bagaimana? At-tujaru kharaju. Ini kenapa kok jadinya kharaju, tidak kharaja lagi? Karena mubtada'nya jamak mudzakkar. Maka fi'lunnya ini harus kita tambahkan wawul jamaah di belakangnya. Jadi wawul jamaah itu menunjukkan bahwasanya pelakunya itu jamak mudzakkar. Gitu Ibu ya? Bingung tidak Ibu? Kalau bingung silakan langsung ditanyakan, Mbak Eti. Katanya bingung, diam aja. Diam-diam baik. Itu diam-diam baik itu bahasa apa ya? Nggak tahu. Bahasa orang Bekasi. Kayak orang Betawi, kayak orang ini nih, kayak orang Bekasi sana itu yang di dalam itu. Baik gitu. Diam-diam baik gitu, ngomongnya gitu. Gimana? Ibu, ada yang bingung tidak? Selalu, pokoknya digunakannya untuk selalu jamak ya Ustadz ya? Iya. Wawu ini. Nah, kalau pelaku dari fi'lun tersebut dong ya. Kalau pelaku dari fi'lun tersebut itu jamak mudzakkar, maka pakainya wawul jamaah. Harus ditambahkan wawul jamaah pada fi'lun tersebut. Oh, jadi tinggal nambahin wawu. Tapi ini ada ininya Ustadz, ada tambahan alifnya ini Ustadz. Oh iya betul, dulu pernah kita singgung juga. Jadi setelah wawul jamaah itu harus ditambahkan alif, ya kan Ibu ya? Iya, untuk membedakan ya Ustadz. Ini alif fariqah namanya. Pernah kita singgung kan Ibu dulu? Ya, ini sebelum daurah imla dulu, dan ketika daurah imla juga kita singgung juga. Wawu ini adalah wawul fariqah. Wawul fariqah itu apa maksudnya? Apa Ustaz? Untuk membedakan wawu jamaah dengan wawu yang lain ya Ustaz. Ahsanti, fatahullah alaik. Fariq. Ibu-ibu pernah mendengar Umar Al-Faruq. Al-Quran itu juga namanya Al-Furqan. Fa, ro, ko. Fa, ro, dan qaf. Itu maknanya membedakan, gitu ya. Al-Faruq disebut Al-Faruq karena beliau yang menjadi pembeda antara al-haq dan batil, kekufuran dan keislaman. Beliau bisa yang menjadi pembeda dari kedua hal tersebut. Dan Al-Furqan juga demikian. Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena Al-Quran itu yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Al-haq wal batil, al-Islam wal kufur. Gitu Ibu ya. Di sana alif di sini disebutnya alif fariqah. Kenapa disebut alif fariqah? Karena fungsinya, berdasarkan fungsinya itu untuk membedakan
Untuk membedakan apa? Untuk membedakan wawul jamaah dengan waw yang lainnya. Gitu Ibu ya. Untuk membedakan apa tadi Ustaz? Wawul jamaah dan wawul Hmm. lainnya. Nanti dulu kan juga saya pernah bilang pada tulisan mi'ah. Mi'ah itu juga ada alif fariqah juga, ya kan Ibu ya? Tapi tulisan yang ejaan lama. Mi'ah, apa makna mi'ah? 100 maksudnya. Nah, mi'ah 100. Katanya kalau orang-orang jemaah katanya mi'ah, 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 mi'ah. Kalau ejaan lama tulisannya ada alifnya, mi'atun. Ya kan Ibu ya? Ini ejaan lama. Mi'atun. Ini menyelisihi kaidah imla. Ini menyelisihi kaidah imla. Harusnya nggak ada alif, ya kan Ibu ya? Kan ini fungsi, ini bukan tanda baca panjang, ya kan Ibu ya? Mi'ah, alifnya bukan tanda panjang yang saya tulis ini. Alif itu kan biasanya sebagai tanda baca panjang. Ini sebenarnya kalau berdasarkan kaidah penulisan, ini menyelisihi, harusnya tidak ada. Makanya untuk ejaan baru itu, tulisannya mi'ah. Untuk tulisan modern, kalau tulisan lama itu seperti yang pertama. Kalau tulisan baru, sudah tidak ada alif fariqahnya. Kenapa kok dulu itu ditambahkan alif fariqah? Kenapa? Untuk membedakan. Karena dulu itu tidak ada tanda baca sama sekali. Orang itu kalau misalkan tidak ada alif fariqah, tidak ada alif yang digunakan untuk membedakan ini, nanti akan bingung antara tulisan mi'ah, minhu, sama apa lagi? Nah, tulisannya sama seperti ini. Jadi minhu atau mi'ah atau satu lagi juga apa? Ya, yang penting lah. Ya, ini tulisannya kan sama sekali tidak ada tanda bacanya, ya kan Ibu ya? Halo? Kelihatan tulisan saya? Ini orang bingung bacanya ini apa? Makanya dulu ditambahkan alif fariqah setelah mim. Jadi mi'ah itu yang ada alifnya, gitu kan? Mi'ah itu yang ada alifnya. Jadi orang alifnya ini alif fariqah. Jadi orang nggak bingung kalau tulisannya seperti itu, berarti bacanya mi'ah, bukan minhu atau yang lain. Gitu ya, Bu ya? Itu alif fariqah. Tapi sekarang dengan berkembangnya tanda baca, dengan berkembangnya tanda baca, ini sudah lengkap tanda baca itu. Sudah ada kepala hamzah, sudah ada titik dengan jumlahnya masing-masing, sudah ada harokat juga, maka alif fariqah pada kata mi'ah itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Makanya untuk ejaan modern, yaitu mi'ah itu tulisannya pakai yang tidak ada alif fariqahnya. Tapi kalau wawul jamaah itu tetap nggak ada perubahan. Gitu ya, Bu ya? Wawul jamaah tetap harus ada alif fariqah di belakang. Gitu ya, Bu ya? Paham deh? Dan sebelum wawul jamaah, huruf sebelum wawul jamaah itu harokatnya selalu berubah jadi dhammah. Huruf sebelum wawul jamaah itu harokatnya selalu berubah jadi dhammah. Mabniun 'ala dhamm kalau dibilang sebenarnya. Aslinya mabniun 'ala al-fathi, kharaja aslinya fathah. Mabniun 'ala al-fathi ketika ditambahkan wawul jamaah maka jadi mabniun 'ala dhamm. Semua fi'lun, kataba jadi katabu, ghasala ghasalu, jalasa jalasu, dhahaba dhahabu. Ya kan Ibu ya? Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Jadi wawul jamaah ini adalah fa'il, pelaku. Kalau pelakunya jamak mudzakkar maka harus tambahkan wawul jamaah di belakang. Putus Ustaz. Putus Ustaz. Masih putus-putus. Masih. Sallallahu warana. Masih putus-putus. Enggak. Jadi intinya seperti itu, kalau misalkan suatu fiil itu pelakunya itu jamak mudzakkar, maka Putus Ustaz. Putus lagi. Putus lagi, Om.
putus lagi. Nyambung, Ayo. putus nyambung. Ini kata-kata putus lagi. Oh, Tetetetetet. itu orang lama ini, orang baru nggak ada yang tahu. Kita Tapi orang saya lama tahu. semua, Ustaz. Tapi saya tahu. Kalau Sadiada lebih tahu lagi, Ustaz. Apa? Kalau Jangan. kalau Sudah tutup buku. Sudah tutup buku. Itu sudah Kalau- tutup buku. Sadiada lebih tahu lagi. Mungkin Ustaznya kan BGZ. Ini nggak ngerti, Jangan ngerti lah Reni lah, nggak usah di ngertiin. Reni mah ngerti masa aja, ngurus suami aja ya, Reni ya. Iya. Ini kan anak bawang, Ren. Kalau nggak ngerti sama sekali berarti jauh lebih muda dari saya kan ya? Iya memang masih Iya lah muda, Ustaz, lebih masih Imut 25 Ustaz. saya. Dia masih imut-imut. Masih imut-imut. Ini anak masukin Aduh. dia Ustaz di mak-mak biar dia bisa Unyu-unyu itu, unyu-unyu. Unyu-unyu. tahu Wah, Reni masuk ke mak-mak mau aja. Dia buat itu biar kita tambah muda gitu, Om Erna. Soalnya Biar- itu emak-emak bukan sembarang emak-emak gitu. Woi Masya Allah. Maksudnya Masya apa nih, Ren? Allah. Maknya keluar juga, gombalannya keluar juga. maksudnya mak yang gimana Ren? Coba diungkapkan Ren. Mak apa nih? Masya Allah. Biar yang lain masih ngerasa muda, ya. Memang masih muda. Saya pun juga masih rasa muda. Oh, Ustaz berapa sih Ustaz Ustaz usianya? berapa sih usianya Ustaz? Kepo. Ya, penasaran Biasa. aja Om, penasaran. Biasanya tuh kalau ibu-ibu saya tanya usia itu nggak mau jawab. Saya mau. Saya mau Ustaz. Mau ya. Emang ini memang luar biasa. Ya, nggak salah dengan usia gitu. Ah, Apa-apa. Saya misalkan duduk belajar itu sama saya duduk sama santri itu biasa aja udah. Biasa aja itu kayak seumuran aja gitu. Ustaz berapa? Ustaz 27. Enggak lah, Om. Oh, saya kelahiran. Wah, Masya Allah. 27. Berarti kemudaan nih saya ngomongnya 27. Saya itu kelahiran 90. Oh, Itu mau umuran saya. Nomor 2. Masya Allah. Saya Anak saya 90. nomor 2 Ustaz. Anak nomor 2. Yang pertama kan tahun 87. Oh, Masya Allah. Berarti Wah, berarti- Ustaz manggil Bu Sumi itu udah mama lah ya. Emak. Tuh. Manggil emak loh, emak. Udah emak. Kalau ibu saya berarti lebih tua. 87, Emang 87. 87. Nah, saya 90, Om. 90. April. Anak saya nomor 2 Ustaz. Insya Allah. Sekarang udah berapa, Om, anaknya, Om? Anaknya 3. Masih nggak sama, Om, ya, berarti, Om. Baru 3. Gue, tapi kan udah Enam. 12, baru 3. Baru 3 tapi udah netes Ed, gak apa-apa Ed. Ya, sallallahu alaihi aja, Om. Saya itu anak keempat. Berarti masih tua ibu saya, Om, ya? Dari Ibu Sumi. Anak keempat 31. Berarti anak yang pertama berapa? Anak keempat itu pun juga nggak disangka-sangka, jadi betul-betul sisa gitu, Om. Gak diinginkan gitu Ustaz. Jadi itu sudah disangka nggak punya anak lagi, Iya. terus kemudian 6 tahun kemudian. Kalau yang lain kan jaraknya 3 tahun. Nah, saya jaraknya itu 6 tahun sendiri, Om. Jauh banget ya? Jadi betul-betul nggak disangka. Karena ya anak yang nggak ya Yang gak karena- diprogram ya Ustaz. Paling Anak disayang yang diprogram. tidak itu bontot diprogram. itu. karena dulu sudah KB bahkan ibu saya. Tapi Allah memberikan rezeki. Alhamdulillah. Kalau nggak saya nggak lahir kan nggak bisa ngajar ibu-ibu. Semua sudah ditulis. Alhamdulillah. Ini tadi awalnya apa kok bisa ngomongin ini? Kalau ibu saya usianya
mau 80 Ustaz. Masya Allah. Tahun Ini, 41. ini ibu siapa ini? Bu Anita? Iya, Masya ibu Allah. saya. Semoga Allah menjaga beliau. Amin. Makanya kan saya boyong ke rumah. 80, Om. 80 sekarang. Ya mau tahun 41 lah. 41 ya. 41 ya hampir segitu. Masya Allah. Kelahiran 41. Makanya ibu saya udah ngalamin yang namanya zaman-zaman Jepang apa. Yang namanya pakai kain karung goni, aku udah pernah ngalamin. Aslinya mana, Om? Kalau sebenarnya aslinya Kuningan ya, Jawa Barat. Cuman Oh. lahir di sana, tapi gedenya di Jakarta. Ya, kalau ibu? Iya ibu Kuningan. Kuningan Jawa Barat. Nah, Jawa Barat. Kuningan. Kalau bapak Surabaya. Yang gede di Jakarta itu Bu Anita atau ibu? Ibu saya. Oh gitu, Masya Allah. Ibu saya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga keluarga kita. Amin. Jadi ya saya 90. Jadi kalau kayak ibu-ibu tahu tadi Maggie Z itu ya saya masih kecil ketika itu. Tapi saya tahu ya. Dengar ya Ustaz. Kilas-kilas dengar. Ya tahulah nama-namanya siapa ya. Pernah dengar juga. Kalau Anda waktu TV-nya hidup pas lewat itu kan dari kedengeran kan. Iya. Meskipun nggak nongkrongin. Baik. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Tapi insya Allah wawul jamaah ini nggak bingung ya, insya Allah. Enggak. Insya Allah. Nastamir. Berikutnya Ibu. Berikutnya ini sudah ad-dars tsalits asyar al-qism tsani. Al-qism tsani min ad-dars tsalits asyar. Bagian kedua dari bab 13 itu al-ba. Al-ba di sana ada arba'atu mabahis, ada 4 pembahasan. Apa saja? Jam'ul muannas salim wa jam'u taksir. Kalau tadi di bagian pertama ada jamak mudzakkar salim dan jamak taksirnya. Di sini jamak muannas salim dan jamak taksirnya. Mudah insyaallah. Kalau yang pertama tadi kita paham, di sini insyaallah kita akan mudah. Sedangkan yang kedua di sana ada hunna wa hunna. Kalau di awal tadi ada hum wa hum dhamir munfasil dan hum dhamir muttasil, di sini hampir sama. Ini hanya bentuk muannasnya saja. Di sini hunna wa hunna. Munfasil dan muttasil. Berikutnya di sini ada ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Kalau di sini bukan dhamir. Kalau tadi wawul jamaah dhamir. Lalu terakhir di sana ada apa di sana? Nunun niswah. Nunun niswah. Kalau ini mungkin bisa sedikit dibandingkan dengan wawul jamaah. Baik. Kita coba satu persatu. Jam'ul muannats salim. Persis seperti jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar itu dibagi menjadi 2, ada salim, ada taksir. Ya kan Ibu ya? Jamak muannats juga demikian, ada yang salim, ada yang taksir. Salim itu yang bagaimana? Yang struktur katanya tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, gitu Ibu ya? Nah, struktur katanya tidak mengalami perubahan sama sekali. Lalu beda mufrad dan jamaknya apa? Jamak. Kalau jamak muannas salim ditambah alif dan ta. Ahsantun. Jadi di bagian akhirnya ditambah alif dan taknya menjadi tak maftuhah. Ya kan Ibu ya? Misalkan di sana muslimatun. Siapa muslimah? Kita semua. Ya, bukan gurunya Laskar Pelangi. Oh, muslimah itu. Bu Muslimah. Ya kan muslimah. Saya tanya itu muslimah. Iya, yang Laskar Pelangi namanya Bu Muslimah. Baik. Tapi semuanya ibu-ibu muslimah kan, insyaallah. Iya lah, Ustaz. Baik. Muslimatun itu mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Muslim Ada yang bilang jamak lagi. Ada yang bilang jamak. Mungkin Anda capek Ustaz. Dia lelah. Saya lelah. Kita lelah Ustaz.
Tadi udah dibilang Minum kita dulu. lagi lelah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Laila Hayati. Muslimah itu mufrad, mufradah. Jamaknya bagaimana? Muslimatun. Ya kan Bu ya? Muslimatun. Kalau kita perhatikan struktur katanya sama sekali tidak mengalami perubahan. Muslim, mim dhammah, sin sukun, lam kasroh, mim fathah. Sama sekali tidak ada mengalami perubahan. Bedanya apa? Bagaimana cara kita merubah mufradah nih, mufrad muannas ke jamak muannas salim? Maka di akhirnya kita tambahkan alif dan ta marbutah itu dirubah menjadi ta maftuhah. Gitu Bu ya, mudah ya insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum jami'an. Mudah. Muslimatun. Ini terkait dengan jamak muannas salim. Mungkin insyaallah nanti bakal ada pembahasannya di beberapa semester ke depan. Entah semester 3 atau 4 saya lupa. Tapi enggak apa-apa, mumpung kita ketemu dengan jamak muannas salim, kita sampaikan sekilas di sini. Muslimatun itu harokat terakhirnya apa? Domatain. Muslimatun. Domah di sini sebagai tanda apa? Rofa. Tanda rofa. Domah di sini sebagai tanda rofa. Jadi muslimatun berbeda dengan jamak mudzakkar salim tadi, tanda yang Arabnya menggunakan huruf, ya kan Ibu ya? Kalau jamak muannas salim itu tanda yang Arabnya menggunakan harokat. Kalau marfu tandanya domah. Ya kan Ibu ya? Kalau marfu tandanya domah. Kalau manjur tandanya kasroh. Hah? Iya. Iya dari Hong Kong. Mana ada ya di sini? Masa dari Hong Kong, Ustaz? Saya dari Jakarta. Mana ya ada di sini? Saya Iya itu. beneran, Ustaz. Iya itu kan jamak mudzakkar salim tadi. Ini jamak muannas. Iya. Kan saya belum belajar, Ustaz, ini. Ini muslimatun. Kan tadi kita bilang kalau jamak muannas salim itu tanda i'rabnya menggunakan harokat. Ya kan Ibu ya, bukan huruf. Jamak muannas salim itu tanda i'rabnya menggunakan harokat. Taib. Kalau marfu tandanya domah muslimatun. Kalau majrur tandanya kasroh. Jadi muslimatin. Ya kan Ibu ya? Ma'a muslimatin, ala muslimatin. Ya kan Ibu ya? Kalau mansub tandanya Fathah. Kalau mansub tandanya kasroh juga, muslimatin. Jadi maksud saya di sini jamak muannas salim itu tidak bisa ditandai fathah huruf terakhirnya. Gitu ya? Kasroh aja ya, kasroh dan dhammah. Dhammah dan kasroh. Jadi kalau mansub bagaimana? Fathahnya diwakili kasroh. Gitu ya? Iya. Berarti sama kayak yang mamnu minas shorof itu ya, Ustaz? Kebalikannya, bukan sama, tapi kebalikannya. Kalau mamnu minas shorof itu nggak boleh kasroh. Nggak boleh kasroh. Kalau majrur diwakili fathah. Kalau di sini kebalikannya, ini nggak boleh fathah. Kalau mansub diwakili kasroh, gitu ya? Iya. Begono. Nggak bingung ya, insyaallah. Ini sekilas saja nggak masalah. Kalau bingung pun juga nggak masalah. Ya belum dipelajari, bingung wajar. Ya Ustaz, lanjut Ustaz. Mudah kan Ibu ya? Nastamir. Tsumma jam'u taksir, jamak muannas dan taksir. Seperti sebelumnya, kalau jamak mudzakkar, kalau taksir itu dia mengalami perubahan pada struktur katanya. Ini juga sama persis. Jamak taksir itu mengalami perubahan pada struktur katanya. Jadi entah itu perubahannya berupa harokatnya, atau berupa panjang pendeknya, atau urutan hurufnya. Misal di sana, jadi datun untuk yang berakal. Jadi datun. Ini mufrad atau musanna atau jamak? Mufrad, ya kan? Mufrad. Jadi datun. Kalau kita rubah jadi jamak, jadi bagaimana? Jududun. Ahsantunna. Jududun. Kalau kita perhatikan, ada perubahan tidak pada struktur katanya? Ada.
Ada. Misalkan di sana jim, huruf pertama aslinya jimnya fathah, jadi dhammah. Lalu huruf Tidak ada kedua ianya. dal. Huruf keduanya dal, aslinya dal kasroh, jadi dal dhammah. Dan pendek jadinya, sebelumnya panjang jadi pendek, ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian setelahnya lagi huruf dalnya aslinya fathah karena setelahnya tak marbutah, kalau dirubah jadi dhammah, dia jadi huruf terakhir, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi jamak taksir itu selalu seperti itu, mengalami perubahan pada struktur katanya. Entah itu perubahannya harokatnya, atau panjang pendeknya, atau urutan hurufnya. Dan seperti saya sampaikan tadi, semua jamak taksir itu sebenarnya berdasarkan sama'i, bukan qiyasi, gitu ya, tapi berdasarkan sama'i. Jadi tidak ada, kalau misalkan Anda nggak sih pola khusus untuk betul-betul mudah gitu menghafalkan jamak taksir ini? Misalkan hanya menghafalkan polanya saja, lalu jadi bisa dikiaskan ke yang lain? Nggak ada. Jadi pola khusus untuk jamak itu sebenarnya nggak ada. Tapi ada beberapa kemiripan gitu ya, Bu ya. Ada beberapa kemiripan. Jadi kalau kita mengetahui beberapa bentuk jamak mufrad berubah menjadi jamak, biasanya kalau bentuk mufradnya sama, biasanya beberapa itu bentuk jamaknya juga sama. Gitu ya, Bu ya. Hal min soal, ada pertanyaan ya, Ibu? Ini berarti harus dihafal ya Ustadz ya? Kemarin kita minta untuk menghafal yang ada di bab 13 saja, ya kan Ibu ya? Nah. 13, kalau tambahan itu di bab berapa? Ya? Ada tambahan jamak taksir. Lupa saya. Ada di bab 13 dan satu bab lagi kalau tidak salah. Ya, nanti akan ketemu lah mungkin. Insya Allah. Pada jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil kita minta untuk menghafal juga dulu perubahan mufrad ke jamak. Ya kan Ibu ya? Jamak ghairu aqil itu bab berapa? Bab 16 kalau nggak salah. Atau nggak tahu lah. Lupa saya. Nanti kita ketemu insya Allah. Gitu ya Ibu ya? Hal min soal? Maaf ya Ustaz. Mau azan ya? Mau azan namanya? Jam 3 lewat sih sekarang sih. Jam 3 lewat dong? Iya, atau belum, kita belum. Sedikit lagi ya? Sedikit lagi Ustaz ya. Baik. Berikutnya di sana ada pembahasan haul ghaibat. Kalau di bagian pertama tadi ada haul ghaibin, ya kan Ibu ya? Ada haul ghaibina ya, karena jamak mudzakar. Jadi bentuknya ghaibnya jamaknya jamak mudzakar salim. Kalau di sini haul ghaibat. Ghaibat ini jamak apa? Bentuknya muannas salim. Jamak muannas salim. Aslinya al-ghaibatu, ya kan Ibu ya? Aslinya al-ghaibatu. Al-ghaibah. Jamaknya al-ghaibatu. Tapi karena di sini sebagai mudhofun ilaih, ya kan Ibu ya? Mudhof dan mudhofun ilaih. Ghaibat ini sebagai mudhofun ilaih, maka jadinya majrur. Jadinya haul ghaibah. Ghaibat. Haul ghaibati. Haul ghaibati. Kan majrur, tandanya kasroh, ya kan Ibu ya? Dia boleh kasroh, nggak boleh fathah. Haul ghaibati. Baik. Mungkin dari namanya saja sudah tahu Ibu-ibu, haul ghaibat, dan tadi kita bandingkan dengan hum, berarti di sini kalau haul ghaibat adalah hunna, gitu Ibu ya? Hunna. Seperti hum tadi, hunna itu juga mempunyai bentuk munfasil dan mempunyai bentuk muttasil, ya kan Ibu ya? Lafadznya sama, hunna, tapi yang satu munfasil, yang satu muttasil. Yang munfasil, namanya dhamir munfasil itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa saja, misalnya sebagai mubtada. Tapi kalau kita ingin menggunakan dhamir hunna dalam keadaan jar, seperti misalnya diawali huruf jar, seperti fi atau ala. Ala kalau ditambahkan hunna jadinya alaihim. Alaihun. Bacanya gimana? Alaihunna.
alaihinna. Oh, alaihin. Alaihinna, ilaihinna. Jadi haknya itu jadi kasroh untuk menyelaraskan bunyi ya, supaya nggak berat diucapkan. Bukan alaihunna, susah. Kalau orang Arab susah seperti itu. Kita aja kadang agak alaihu agak didengar pun juga nggak enak. Alaihinna lebih enak, ya kan Ibu ya? Seperti ila juga ilaihinna, ilaihi, ilaihim, kan Ibu ya? Fihim. Baik. Di sini kenapa kita menggunakan bentuk yang mutasil hunnanya? Kenapa tidak menggunakan yang munfasil? Karena dia fi mahalli jarrin, karena dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Afwan, bukan sebagai mudhafun ilaih, sebagai ism majrur. Oh, ism majrur. Dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin. Ya kan Ibu ya? Ini bukan mudhafun ilaih, ini kan ala, ini kan huruf jar. Huruf jar. Huruf jar la mahalla lahu min al-i'rab, bukan mudhaf, bukan ism mudhaf. Ya kan Ibu ya? Halo? Na'am, Ustaz. Kalau contoh yang di sini kitabun dan hunna, kalau kita rangkai jadi rangkaian idhofah, jadi kitabuhunna. Ini baru mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini baru mudhaf dan mudhafun ilaih. Hunnanya sebagai mudhafun ilaih. Kalau alaihinna ini bukan mudhafun ilaih, ya kan Ibu ya? Dia fi mahalli jarrin karena ada huruf jar sebelumnya. Jar. Yang penting kalau dalam keadaan rafa maka kita gunakan yang munfasil, ya kan Ibu ya? Tapi kalau dalam keadaan jar atau dalam keadaan nasab maka kita menggunakan bentuk yang muttasil. Gitu Ibu ya? Wadih? Mudah Ibu ya? Layujad soal, nastamir. Berikutnya di sana ada perbandingan ta'u ta'nis dan nunun niswah. Baik. Tak ta'nis sebenarnya di semester 1 sudah dipelajari Ibu ya? Ya kan Bu Anita ya? Nah, Ustaz. Yang itu ta'u ta'nis. Iya, yang isim alam. Apa maksudnya? yang di tak marbuto. Tak ta'nis, enggak tak ta'nis bukan tak marbuto. Apa? Yang secara lafadznya mu'annas tapi maknanya dia muzakkar. Bukan? Bukan al-alam al-makhtum bit al-alamul muzakkar al-makhtum bit al-marbutoh, bukan yang itu. Tak ta'nis. Yang itu. Jangan bilang belum diajar Ustaz Faisal lagi. Belum, bukan. Lagi ini ntar dulu lagi. Traktir lagi nanti. Jangan bilang Ustaz Faisal ya. Kan malu sebagai muridnya. Begini, tak ta'nis itu adalah tak maftuhah yang tandanya sukun, ya kan Ibu ya? Tak maftuhah yang tandanya sukun, dia ditambahkan di akhir fi'lun jika pelakunya mu'annas. Misal kalau at-talibu dhahaba, ini pelakunya mudzakkar, mufrad mudzakkar, Iya, Kalau kita rubah mubtada'nya jadi mu'annas, jadi at-talibatu dhahabat. At-talibatu dhahabat. Dhahabat ini tak ta'nis. Iya. Maksudnya ini. Ingat dong. Dhahabat ini ta'u ta'nis. Ta'nis itu tak di akhir fi'lun madin, tak di akhir fi'lun madin yang bentuknya maftuhah dan tandanya sukun. Itu ya. Jadi ini bukan termasuk atta al-mutaharrikah. Kalau atta al-mutaharrikah itu yang berharokat. Dhammah, fathah atau kasroh. Iya. Dhammah, fathah atau kasroh yang dhahabta, dhahabti, dhahabtu. Itu berharokat kan ya. Kalau di sini ini bukan atta al-mutaharrikah tapi ta'nis yang tandanya sukun. Gitu ya. Ini kita tambahkan di akhir fi'lun madhi jika pelakunya mu'annas. Tapi tak ta'nis ini domir atau bukan? Domir. Bukan. Bukan. Dia bukan ya? Bukan domir, dia cuma tanda Ustaz, bahwa pelakunya mu'annas. Ya. Bukan, jangan bilang yang bukan. Bukan. Ini bukan domir, makanya di sana disebutkan
ta'u ta'nis yaitu alamatut ta'nis, hanya fungsinya hanya untuk sebagai tanda muannas, tanda bahwasannya pelakunya muannas, gitu ya. Walaisat dhamiron, dan dia bukan dhamir, gitu Bu ya. Betul. Ta'nis itu bukan dhamir, laisat dhamiron. Lalu fungsinya apa? Hanya sebagai alamatut ta'nis, tanda bahwasanya pelakunya muannas. Gitu Bu ya. Wadih? Wadih. Oh, kalau zahabanya doang itu ada domirnya ya Ustaz ya, mustatir. Domirnya mustatir. Zahabat itu domirnya juga mustatir. Sama. Tidak. Samaan. Iya tidak. Iya tidak terlihat kan berarti domir. Iya. Zahabat itu domirnya mustatir takdirhu huwa. Zahabat itu domirnya juga mustatirun takdirhu hiya. Gak bingung ya sampai di sini, gak bingung ya? Ta'u ta'nis di sini bukan domir tapi hanya sebagai tanda bahwasanya pelakunya muannas. Alamatut ta'nis. Tanda pelaku muannas. Ini tadi at-talibu dhahaba. Mubtada'nya mudzakar, mufrad mudzakar. Kemudian kita rubah mubtada'nya menjadi muannas, jadi at-talibatu dhahabat. Kalau kita rubah mubtada' at-talibatu ini menjadi jamak, jadi bagaimana? At-talibatu At-talibatu dhahabna. Dhahabna, gitu ya. At-talibatu dhahabna. At-talibatu ini mubtada'nya jamak muannas. Fi'lunnya di sana kalau kita perhatikan mengalami perubahan, sah? Jadi dhahabna, aslinya tadi dhahaba, dhahabat. Jadi dhahabna, ada perubahan apa tambahan huruf nun di belakangnya dan huruf terakhirnya jadi sukun, ya kan Bu ya? Dhahabna. Baik. Nun di sini nun apa disebutnya? Nunun niswah. Nunun niswah itu mirip seperti wawul jamaah tadi. Iya. Ya kan Bu ya? Bedanya apa? Kalau wawul jamaah itu untuk jamak mudzakkar dari hum, perubahan dari hum, ya kan Bu ya? Kalau wawul jamaah itu untuk jamak mudzakkar, sedangkan nunun niswah itu untuk jamak muannas. Hunna. Perubahan dari hunna, gitu ya Bu ya? Hunna. Nggak bingung ya Bu ya? Nggak. Jadi sama dengan wawul jamaah tadi, nunun niswah itu juga dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in, dhamir muttasil dalam keadaan rafa, ya, sebagai fa'il, sebagai pelaku. Gitu ya Bu ya? Nggak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Dan sebelum nunun niswa itu selalu sukun ya? Selalu sukun. Mabniun ala sukun. Hal min soal? Ada pertanyaan nih Ibu? Contoh yang kedua di sana, misal al-mudarrisu jalasa. Al-mudarrisu kalau kita rubah menjadi muannas jadinya al-mudarrisatu jalasat. Al-mudarrisatu mufrad. Al-mudarrisatu jalasat. Kalau kita rubah jadi jamak, al-mudarrisatu jalasna. Mudah ya insyaallah. Oh, ini sudah berakhir yang bagian kedua dari jilid 3, dari bab 13 maksud saya. Nanti di berikutnya bagian ketiga jilid bagian ketiga bab 14. Bagian ketiga dari bab 13. Sekilas saja. Di sana ada ulaika. Ulaika, apa makna ulaika? Ulaika itu isim isyarah al-ba'id. Ismun isyarah al-ba'id. Ismun isyarah ba'id. Dalika. Untuk ini untuk mu'annas. Ini untuk mu'annas yang mu'annas tilka. Ya tilka. Ini untuk dua-duanya kan Ustadz, maksudnya mu'annas muzakkar. Jadi mirip seperti ini, pelan-pelan. Sabar ya, sabar. Ini sebenarnya hampir mirip seperti haula'i tadi. Kalau haula'i itu bentuk jamak dari hada dan hadhihi. Ya kan namanya? Haula'i itu bentuk jamak dari hada dan hadhihi. Kalau mufrad mudzakkar pakai hada. Kalau mufrad muannats pakai hadhihi.
Kalau jamak mudzakkar pakai haula'i, jamak muannas juga pakai haula'i. Sekarang di sini ulaika, simpelnya ulaika itu adalah bentuk jamak dari dzalika dan tilka. Dzalika. Hmm. Dzalika Dan tilka. Bentuk jamak dari dzalika dan tilka, gitu ya. Tilka. Jadi bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas sama. Tapi di sini untuk jauh, gitu ya. Jadi kalau mufrad mudzakkar pakainya dzalika. Kalau mufrad muannas pakainya tilka. Kalau jamak mudzakkar pakainya ulaika. ulaika. Kalau jamak muannas pakainya ulaika. Gitu ya, mudah ya. Mudah. Ini terkait dengan benda yang ditunjuk ya, Ibu ya. Terkait dengan benda yang ditunjuk, bukan yang diajak bicara. Ini mau yang diajak bicara itu mudzakkar atau muannas, yang diperhatikan itu benda yang ditunjuk, gitu ya. Jadi ism isyarah itu sesuai dengan benda yang ditunjuk, apakah mudzakkar atau muannas, apakah mufrad atau jamak, gitu ya. Enggak bingung Ibu ya? Udah simpel seperti itu saja. Dzalika mudarrisun, jamaknya ulaika mudarrisuna. Tilka thalibatun, jamaknya ulaika thalibatun. Mudah kan Ibu ya? Udah. Mudah, enggak ada yang susah gitu. Untuk yang terakhir di bab 13 alismul mamdud la yunawan. Ini insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang saja, gimana Ibu? Iya, semoga mudah. Ada usaha ya. Baik. Oh, nah, di sini juga baru ada. Ya, semoga Masih siang kan Ustadz ya? Insya Allah masih. Karena saya minta maaf Ibu ya. Kan rencana kita kemarin hanya bulan November ya. Iya, ternyata nyambung ya Ustadz. Ternyata. Itu ternyata ya namanya kitab Yaqut Nafis itu kan lumayan tebal. Meskipun kita belajarnya itu nggak lambat juga ya. Itu masih ada beberapa sisa. Jadi kemungkinan perkiraannya itu sampai tanggal 10 Desember. Perkiraan baru selesai tanggal 10 Desember. Saya minta maaf Ibu ya. Maafkan. Diafwanin Ustadz, diafwanin. Diafwanin untuk Ustadz. Ini Ibu jadi gini. Jadi murid nurunin gurunya, diafwanin Ustadz, diafwanin. Katanya ambil yang baik-baik saja. Wah, gimana ini? Enggak, itu diafwanin Ustadz, diafwanin. Bahaya. Tapi kita cukupkan dulu ya. Tadi apa satu lagi yang apa? Atau baik, apa tuh? Gimana tadi ngomong apa? Diam baik. Satu lagi satu dari Hong Kong, dari Hong Kong. Apal banget tuh Ibu. Dari Hong Kong sama si Ustadz dari Hong Kong. Diam baik. Udah gitu sama diafwanin. Ustadz yang dari Hong Kong, Ustadz gua aja dari Arab gitu. Dari Arab. Ada baik. Ntar dari Arab dikira kandrun dong. Katanya kan gitu sekarang. Enggak Ustadz. Itu yang usil aja Ustadz. Kan aneh kadang orang sekarang. Boleh enggak nanti minta rekaman hari ini? Boleh. Karena tadi boleh, ngantuk ya. Iya Kak, capek Kak anak Kak. Jadi kayak ada baik. Ada beberapa anak kaget kok udah nyampe sini gitu, soalnya kayaknya ketiduran. Afwan Ustaz. Diafwanin. Udah Ustaz, Ana udah bilang. Maafu insyaallah. Maafu wah insyaallah. Diafwanin. Ustaz ngajarin kita. Enggak, Ana enggak ngajarin. Awas tadi tanya tuh siapa yang ngajarin gitu. Ustaz ngomongnya begitu jadi kita ngikut lah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, insya Allah kita lanjutkan di hari Kamis, ya.
Nah, Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, Amin. Amin. Allahumma semoga apa yang amin. kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Amin. Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, Amin. Allah. kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga di antara kita yang sedang sakit atau saudara kita atau kerabat kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.